Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Diana Putri dengan NPM 2413024031. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae. Nah, saya dari kelompok 3, PBTIK Materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya, saya mendapatkan materi Kingdom Plantae, klasifikasi spermatopita, yaitu turunan yang merupakan tumbuhan berbiji. Nah, spermatopita ini memiliki dua tumbuhan berbiji, yaitu berbiji tertutup dan berbiji terbuka, yaitu ada Gymnospermae yang terbuka dan Angiospermae yang tertutup. Nah, di sini saya akan membahas tentang Angiospermae, yaitu berbiji tertutup. Baik. Sebelumnya kita ketahui dulu yuk, dari Kingdom Plantae itu sih apa? Jadi, Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Nah, jadi ada pembeda nih antara Kingdom Plantae dengan Kingdom Animalia. Nah, untuk Kingdom Plantae sendiri itu mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof, sedangkan Kingdom Animalia itu tidak bisa. Baik, selanjutnya ini ada klasifikasi Kingdom Plantae. Jadi ada 3, yaitu Bryophyta itu lumut, selanjutnya itu Pteridophyta itu paku, dan Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Nah, pada blog ini saya akan membahas mengenai klasifikasi dari Spermatophyta. Terdapat 2 jenis itu ya, itu seperti Gymnospermae dan Angiospermae. Oke. Selanjutnya ini adalah Angiospermae. Angiospermae itu berasal dari 2 kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan carvel atau daun buahnya, serta pertumbuhannya ganda. Nah, memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga Anthophyta. Angiospermae juga memiliki nama lain nih, yaitu Magnoliophyta. Oke. Nah, Angiospermae atau berbiji tertutup disebut biji tertutup itu karena bijinya terbungkus oleh daging buah, memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna itu berupa benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, reproduksi generatif itu mengalami 2 kali pembuahan. Pembuahan ganda yang menghasilkan zigot pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum, dan endosperm itu pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandungan lembaga. Kemudian ada pada umumnya tumbuhan ini berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Oke. Nah, ciri-ciri dari angiosperma sendiri itu adalah bakal bijinya itu diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah. Nah, berupa herba, perdu, atau pohon. Mempunyai organ berupa bunga lengkap terdapat pada kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Nah, untuk klasifikasi Angiospermae sendiri itu terdiri menjadi 2 kelas, yaitu kelas Monocotyledoneae. Nah, ciri-ciri kelas monokotil itu adalah sebagai berikut, yaitu berbiji tunggal, hanya memiliki 1 daun lembaga. Jadi, monokotil itu hanya memiliki 1 biji kepingnya hanya 1. Kemudian untuk sistem akarnya itu ada serabut dan batang sama besar dan tidak bercabang. Nah, untuk kedua itu adalah daun tunggal berpelepah dan bertulang sejajar. Bagian bunga kelipatan 3. Jadi akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Nah, xilem dan phloemnya itu tersebar. Contohnya
Kelas monokotil itu ada Oryza sativa itu padi, Zimes itu jagung, dan Cocos nucifera itu kelapa. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kelas Dicotyledoneae. Nah, ciri-ciri kelas Dicotyledon sebagai berikut. Jadi dia berkeping dua, itu yang membedakannya dengan monokotil. Monokotil hanya memiliki satu keping, sedangkan dikotil memiliki dua keping. Memiliki dua daun lembaga, memiliki akar tunggang, batang kerucut panjang, bercabang dan berkambium. Kemudian daun tunggal atau majemuk itu tulang daunnya tuh menyirip atau menjari. Kemudian untuk bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5 memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar. Xilem dan floemnya itu tersusun dalam lingkaran. Contoh dikotil itu sendiri seperti Mangifera indica itu adalah mangga, lalu Manihot utilissima itu ketela pohon, dan Psidium guajava adalah jambu biji. Nah, Angiospermae itu juga punya sistem reproduksi loh. Jadi sistem reproduksinya itu ada yang namanya sistem reproduksi vegetatif. Nah, untuk vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk pengertian sendiri, reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Nah, sifat dari reproduksi vegetatif ialah menghasilkan keturunan yang identik, sifatnya sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif kan dibagi menjadi dua. Nah, ini selanjutnya. Nah, untuk reproduksi vegetatif alami, ini adalah tunas. Nah, bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Nah, contohnya itu seperti pohon pisang dan beberapa jenis palem. Kemudian ada rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Itu contohnya seperti jahe, lengkuas, sanisipera, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Selanjutnya untuk reproduksi vegetatif buatan itu contohnya pada cangkok. Nah, kalian tahu kan bagaimana cara cangkok itu sendiri? Jadi, cangkok adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah. Nah, serta dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Salah satu keunggulan cangkok adalah membuat tumbuhan cepat berbuah. Tumbuhan dapat memiliki sifat yang sama dengan induknya, sedangkan kekurangannya adalah tanaman mudah roboh atau tidak tahan kering. Nah, contohnya yang dapat kita cangkok itu seperti mangga, jeruk, dan jambu air. Nah, ini contoh tumbuhannya itu seperti ini, ada padi, ada jagung, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui blog ini mengenai Angiospermae yang merupakan klasifikasi dari Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan para pendengar. Saya mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dalam materi yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua.